Trauma tidak selalu tentang peristiwa besar. Kadang, ia tumbuh dari luka kecil yang terus diabaikan. Tapi kabar baiknya, trauma bisa sembuh. Bukan dengan melupakan, tapi dengan memahami, merawat, dan memberi ruang untuk pulih. Video ini akan membahas 5 cara nyata bagaimana proses penyembuhan trauma bisa terjadi, baik secara emosional, psikologis, maupun spiritual. Nomor 1. Menyadari dan mengakui luka. Langkah pertama menuju penyembuhan adalah kesadaran. Banyak orang justru menyangkal bahwa mereka terluka. Tapi trauma yang ditekan justru akan muncul dalam bentuk lain. Kecemasan, kemarahan, atau rasa kosong. Mengakui bahwa kamu pernah terluka bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Saat kamu berani berkata, "Ya, aku pernah disakiti," kamu mulai membuka pintu bagi proses pemulihan. Nomor 2. Menciptakan rasa aman. Trauma membuat dunia terasa berbahaya. Maka, langkah selanjutnya adalah menciptakan ruang yang aman. Secara fisik, emosional, dan sosial. Ini bisa berarti menjauh dari orang atau situasi yang memicu rasa takut. Bisa juga lewat rutinitas yang stabil, koneksi dengan orang yang suportif, atau lingkungan yang tenang. Trauma tumbuh dalam ketakutan, tapi ia bisa sembuh dalam rasa aman dan kepercayaan yang perlahan dipulihkan. Nomor 3. Mengekspresikan perasaan yang terpendam. Trauma seringkali membungkam suara hati, tapi penyembuhan membutuhkan ekspresi, entah melalui menulis, terapi, seni, atau percakapan jujur. Emosi yang dipendam perlu diberi tempat keluar. Ungkapan bukan hanya pelepasan, tapi juga cara memahami dirimu sendiri. Saat kamu bisa berkata, "Aku marah, aku takut, atau aku sedih," itu adalah tanda kamu sedang menyembuhkan luka dari dalam. Nomor 4. Mengganti narasi dalam pikiran. Trauma sering menciptakan narasi negatif. "Aku lemah, ini salahku," atau "aku tidak berharga." Tapi itu bukan kebenaran, melainkan bayangan dari luka. Proses penyembuhan melibatkan membangun ulang cerita dalam pikiran. Kamu bisa mulai menulis ulang dengan kalimat baru. "Aku bertahan, aku sedang belajar pulih," atau "aku layak bahagia." Kata-kata membentuk makna, dan makna bisa membebaskan. Nomor 5. Terhubung dengan orang lain. Penyembuhan jarang terjadi sendirian. Kita terluka dalam relasi, dan seringkali sembuh lewat relasi juga. Teman yang mendengarkan, komunitas yang mendukung, atau terapis yang mengerti. Semua bisa menjadi cermin yang membantu kita melihat harapan. Hubungan yang sehat membangun kembali kepercayaan, memperkuat harga diri, dan memberi rasa bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan pulih. Trauma bukan akhir cerita, ia adalah babak yang menyakitkan, tapi bukan seluruh kisahmu. Dengan kesadaran, keberanian, dan dukungan, luka bisa berubah menjadi kekuatan. Kamu tidak harus kembali seperti semula, karena mungkin kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bijak. Ingat, penyembuhan bukan garis lurus, tapi setiap langkah kecil yang selalu berarti.